Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah metodologi penelitian. Saat ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai konsep penelitian bisnis. Berikut ada anggota kelompok 1, yaitu Dr. Rahmanudin, Siti Radiani, saya sendiri Wahyudi, Lina Afifah, dan Yanda Aulia. Langsung saja kita masuk ke pengertian penelitian. Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Para pakar mengemukakan pendapat yang berbeda dalam merumuskan batasan penelitian atau penyelidikan terhadap suatu masalah, baik sebagai usaha mencari kebenaran melalui pendekatan ilmiah. Selanjutnya, pengertian penelitian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Surjono Soekarto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi kegiatan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Yang kedua, menurut Sanapsiah Faisal, beliau mengemukakan bahwa penelitian merupakan suatu aktivitas dalam menelaah suatu problem dengan menggunakan metode ilmiah secara tertata dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang dapat diandalkan kebenarannya mengenai dunia dalam dan dunia sosial. Selanjutnya, menurut Woody, beliau mengungkapkan bahwa penelitian adalah suatu metode yang untuk menemukan sebuah pemikiran yang kritis. Penelitian ini meliputi pemberian definisi dan definisi terhadap masalah, membuat formulasi hipotesis atau mengadakan uji coba yang sangat hati-hati atas segala kesimpulan yang diambil dalam menentukan apakah kesimpulan tersebut sesuai dengan hipotesis. Selanjutnya, ada 4 kata kunci yang harus diperhatikan dalam penelitian. Yang pertama itu cara ilmiah. Kegiatan ilmiah itu berdasarkan ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Rasional. Rasional adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penelaran manusia. Penelitian rasional adalah penelitian yang menggunakan teori. Lalu ada empiris. Empiris adalah penelitian yang menggunakan cara-cara yang dapat dirasakan oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Yang terakhir ada sistematis. Sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Selanjutnya ada data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris yang mempunyai 3 karakter. Yang pertama adalah valid, menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dilakukan oleh peneliti. Lalu ada reliable. Reliable adalah berkenaan dengan derajat konsistensi atau data dalam interval waktu tertentu. Data yang reliable adalah data yang dapat dipercaya. Karena dapat dipercaya, data ini cenderung valid. Lalu ada objektif. Objektif ini berkenaan dengan impersonal agreement, yaitu berarti semakin banyak orang yang memberi data atau informasi, maka semakin data itu menjadi data yang objektif. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu yang pertama untuk menyelidiki suatu masalah yang muncul dalam dunia kerja yang memerlukan solusi. Yang kedua ada untuk investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis mengenai suatu fenomena yang menjadi perhatian pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga itu ada membuat penjelasan, menyusun prediksi, serta mengendalikan fenomena yang terjadi di dalam suatu batasan yang ditentukan di sebuah bisnis. Yang keempat itu ada membuktikan. Nah, ini berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi, teori kebijakan tindakan, atau produk yang telah ada. Yang kelima itu ada mengembangkan. Nah, mengembangkan berarti memperdalam, memperluas, dan menyempurnakan pengetahuan teori kebijakan, tindakan, dan teori yang telah ada sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.
Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian dibagi menjadi 4, yaitu menurut tujuan, menurut pendekatan kuantitatif, menurut tempatnya, dan menurut tingkat penjelasan. Menurut tujuan dibagi menjadi 2, yaitu riset murni dan riset terapan. Riset murni adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang sebelumnya belum pernah diketahui. Yang selanjutnya itu ada riset penerapan. Artinya itu penelitian yang mempunyai alasan praktif, keinginan untuk mengetahui, bertujuan untuk dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien. Menurut pendekatan kuantitatif, penelitian eksperimen, penelitian yang dilakukan dengan cara mencoba hal atau sesuatu untuk mendapatkan hasil yang dapat dipastikan. Jadi, pada penelitian ini yaitu bertujuan mendapatkan hasil atau kesimpulan percobaan yang telah diupayakan. Selanjutnya ada penelitian survei. Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah fakta ataupun data yang ada di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah supaya bisa berguna mendapatkan informasi yang tepat dan nyata. Penelitian grounded. Penelitian yang berdasarkan diri kepada fakta dan menggunakan analisis pendampingan, bertujuan untuk mengadakan generalisasi empirik, menetapkan konsep-konsep, membuktikan teori, dan mengembangkan teori di mana pengumpulan data dan analisis datanya berlangsung pada waktu yang bersamaan. Lalu selanjutnya menurut tempatnya. Di dalamnya itu ada penelitian perpustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik buku, jurnal, catatan, maupun laporan hasil penelitian dan hasil penelitian terdahulu. Lalu ada penelitian laboratorium, yaitu penelitian yang dilaksanakan pada tempat tertentu seperti laboratorium dan biasanya bersifat eksperimen atau percobaan. Lalu ada penelitian lapangan, yaitu penelitian yang berlangsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Lalu selanjutnya ada menurut tingkat penjelasannya. Di dalamnya itu ada penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian untuk menerangkan sebuah peristiwa-peristiwa yang masih ada pada era saat ini. Jadi, penelitian ini adalah akan menghasilkan sebuah ulasan mengenai situasi yang masih terjadi pada saat ini. Lalu selanjutnya ada penelitian komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Contohnya, bagaimana kinerja pegawai Bank X jika dibandingkan dengan Bank Y. Lalu selanjutnya ada penelitian eksplanatif atau hubungan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, adakah pengaruh variabel karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik situasi kerja terhadap kinerja karyawan. Lalu selanjutnya ada karakteristik penelitian yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bersifat ilmiah, yaitu selalu mampu mengikuti prosedur dan menggunakan bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta-fakta yang diperoleh secara objektif. Yang kedua itu penelitian. Penelitian adalah proses yang berjalan terus-menerus dan terus-menerus, karena hasil penelitian selalu dapat disempurnakan. Yang ketiga ada memberikan kontribusi, yaitu studi harus memiliki unsur kontribusi atau nilai tambah. Jadi harus ada sesuatu yang baru yang ditambahkan ke penelitian ilmu yang ada. Yang keempat ada analis, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan harus dibuktikan dan dijelaskan dengan menggunakan metode ilmiah dan ada hubungannya kausal antara variabel. Ada etika penelitian. Kode etika peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan hidup, terutama yang berkenaan dengan proses penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, tidak dibenarkan jika peneliti memberikan kode atau tanda rahasia pada daftar pertanyaan dengan maksud agar peneliti mengetahui identitas subjek yang mengikuti survei. Meskipun dengan metode pengamatan identitas, subjek peneliti dapat diketahui, namun peneliti terikat pada aturan mengenai kerahasiaan.
Maka tidak heran jika ada peneliti yang tidak hanya merahasiakan nama subjek peneliti, namun juga merahasiakan lokasi penelitian. Selanjutnya, tahap-tahap dalam penelitian. Pertama, ada mengidentifikasi masalah. Peneliti melakukan tahap pertama dalam melakukan penelitian, yaitu merumuskan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, ada membuat hipotesa. Hipotesa merupakan jawaban sementara dari persoalan yang kita teliti. Perumusan hipotesa biasanya dibagi menjadi 3. Tahapan pertama, tentukan hipotesa peneliti yang didasari oleh asumsi penulis terhadap hubungan variabel yang sedang diteliti. Yang kedua, tentukan hipotesa operasional yang terdiri dari hipotesa 0 dan hipotesa 1. Hipotesa H0 bersifat netral dan H1 bersifat tidak netral. Yang ketiga, ada studi literatur. Pada tahapan ini, peneliti melakukan apa yang disebut dengan kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Mengidentifikasi dan menamai variabel. Melakukan identifikasi dan menamai variabel merupakan salah satu tahapan yang penting karena hanya dengan hanya mengenal variabel yang sedang diteliti, seorang peneliti dapat memahami hubungan dan makna variabel-variabel yang sedang diteliti. Lalu dalam definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dan dalam kaitan dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Lalu manipulasi dan mengontrol variabel. Yang dimaksud dengan manipulasi variabel ialah memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya bagi variabel tergantung atau variabel yang dipengaruhinya. Sedangkan yang dimaksud dengan mengontrol variabel ialah melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian agar variabel tersebut tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Lalu tahap-tahap dalam penelitian. Menyusun desain penelitian khususnya dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan alat dalam penelitian di mana seorang peneliti tergantung dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian yang sedang dilakukan. Identifikasi menyusun alat observasi dan pengukuran. Seorang peneliti harus melakukan identifikasi alat yang sesuai untuk mengambil data dalam hubungannya dengan tujuan penelitiannya. Lalu membuat kuesioner dan jadwal interviewnya. Kuesioner merupakan salah satu alat yang penting untuk pengambilan data. Oleh karena itu, penelitian dapat membuat kuesioner dengan baik. Di samping kuesioner, alat pengambilan data juga dapat dilakukan dengan interview. Cara-cara melakukan interview diatur secara sistematis agar dapat memperoleh informasi dan data yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan oleh peneliti. Lalu ada tahap-tahap dalam penelitian, yaitu melakukan analisa statistik. Analisa statistik digunakan untuk membantu peneliti mengetahui makna hubungan antar variabel. Lalu menggunakan komputer untuk analisa data. Dengan berkembangnya teknologi komputer yang semakin canggih dan dituntutnya melakukan penelitian secara lebih cepat serta kemungkinan besar jumlah data, maka seorang peneliti memerlukan bantuan komputer untuk melakukan analisa data. Lalu menulis laporan hasil penelitian. Tahap terakhir dalam penelitian ialah membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis. Laporan secara tertulis perlu dibuat agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada para pembaca atau penyandang dana. Para
Paradigma penelitian. Paradigma penelitian terutama ada dalam ilmu-ilmu sosial merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Paradigma penelitian juga menjelaskan bahwa peneliti memahami suatu masalah kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Ada juga macam-macam paradigma. Macam-macam paradigma ada 6. Yang ke-1 paradigma fungsionaris. Kedua paradigma interpretif. Ketiga paradigma strukturalisme radikal. Keempat paradigma humanis radikal. Kelima paradigma pardenisme. Keenam paradigma akuntansi kritis. Makasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.